Selamat sore teman-teman. Salam sehat semuanya dan terima kasih yang sudah join pada sore hari ini. Dan seperti yang saya katakan bahwa live saya akan selalu berhubungan dengan air hidrogen. Ya, kenapa? Karena saya percaya bahwa manfaat dari air hidrogen ini sangat besar. Ya, walaupun kita tahu bahwa air itu memang bermanfaat sama sekali untuk kebutuhan kesehatan kita. Nah, tetapi di sini saya selalu mengatakan bahwa air hidrogen ini lebih baik daripada air biasa. Ya, oleh sebab itu setiap live saya akan terus-menerus memperkenalkan, ya, kita boleh membahasnya, kita boleh berdiskusi bahwa keyakinan saya terhadap air hidrogen ini sangat besar karena ini air hidrogen adalah air yang memang secara teknologi itu ditemukan untuk menyelesaikan atau membereskan air-air yang sudah ada sementara ini, di mana untuk mencegah penyakit dan mempercepat penyembuhan ini masih kalah dengan air hidrogen, ya. Nah, air hidrogen ini adalah penemuan yang terakhir yang secara sengaja, memang bukan tidak sengaja, tapi dengan sengaja dibuat karena seperti kita ketahui bahwa di luar negeri ada air-air yang disebut air ajaib. Nah, air ajaib ini dipercaya bahwa bisa menyembuhkan kesehatan, ya. Bahkan jauh-jauh dari luar negeri itu dibawa dengan kemasan botol, bahkan juga galon yang besar, itu dipercaya bahwa bisa menyegarkan tubuh dan juga menyembuhkan penyakit. Nah, oleh sebab itu air hidrogen yang tadi saya katakan yang dari luar negeri secara alami terproses itu dipelajari oleh ilmuwan, ya, dari Jepang, orang Jepang, lalu ditemukanlah bagaimana cara memproses air biasa menjadi air hidrogen yang sama kurang lebih dengan air yang ada di luar negeri yang sering kita anggap itu air kesehatan, air baik, sehingga jauh-jauh dibawa pulang. Nah, ini sekarang ada di hadapan kita semua nih teman-teman, yaitu air hidrogen yang ada di dalam botol ini. Nah, caranya nanti saya akan jelaskan bagaimana botol ini, saya sebut botol ajaib, bisa memproses air biasa, ya, air biasa di kemasan seperti ini, lalu menjadi air hidrogen di dalamnya, yang notabene-nya adalah molekulnya sangat kecil, yaitu 50.000 lebih kecil dari sehelai rambut, sehingga pada saat kita minum air hidrogen itu akan menyerap ke dalam sel-sel, bahkan sel-sel yang terkecil untuk dibersihkan, ya. Jadi kalau kita sering makan makanan yang kurang baik, yang mengandung radikal bebas, yang jorok-jorok istilahnya, ya. Nah, ini harus diminum terus-menerus supaya sel-sel yang ada di dalam organ tubuh kita yang vital ini akan menjadi bersih. Ya, tentu tidak sekaligus bersih. Oleh sebab itu harus diminum bertahap, ya, terus-menerus. Setiap hari seperti kita minum air, cuma kita ganti air biasa, kita masukkan ke dalam air botol ini, lalu kita proses, dan maka kita akan mendapatkan air hidrogen. Nah, ini sangat penting sekali karena terus terang kita makan nih pada setiap hari sebetulnya, bukan kadang-kadang lagi. Hampir setiap hari kita tidak memperhatikan apa yang kita makan, ya. Karena seringkali kita makan sesuai dengan selera. Ini yang saya ulang-ulangi lagi. Jadi selera ini yang sebenarnya membuat kita memutuskan makan apa. Bukan karena kita melihat ini baik atau tidak, tetapi karena selera. Nah, selera ini bisa menipu diri kita, tubuh kita, sehingga pada saat kita makan itu bisa menyebabkan tubuh kita ini tidak baik. Ya, kalau kita lihat di video-video, bukankah banyak penyakit-penyakit yang sering kita ketemukan, misalkan ginjal, lalu liver, ya, lambung kotor, usus kotor, ya, jantung, Alzheimer, demensia, sebut saja penyakit-penyakit yang
boleh dikata sangat sangat bahaya, itu seringkali kita dengar. Nah, penyakit-penyakit itu sebetulnya penyakit kronis ya, yang artinya itu tidak terjadi dengan hanya 1 hari 2 hari, tetapi ini karena makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum, sehingga menyebabkan berprogres dia, yang tadinya nggak ada masalah jadi sedikit masalah, lalu masalahnya bertambah, akhirnya puncaknya itu stadium-stadium yang menyebabkan akhirnya penyakit ini semakin parah. Nah, kalau sudah begitu tidak bisa disalahkan makanan ya. Oh, karena saya makan ini, sehingga menyebabkan tubuh saya sakit. Sebenarnya makanan yang kita makan kalau hanya sekali-kali saja, apapun yang teman-teman suka, itu tidak masalah ya. Tetapi persoalannya begitu kita makan lalu selera kita tergugah, lalu kita anggap wah ini enak, maka selalu dikonsumsi, lalu dicari-cari ya, bahkan jauh sekalipun tokonya itu dicari karena menurut lidah ini wah enak yang di situ. Misalkan kita mau makan apa gitu kan, oh di sana lebih enak, sehingga jauh-jauh pun dicari. Enak belum tentu sehat teman-teman ya, tetapi kalau sehat ya itu juga belum tentu enak di mulut ya, tetapi kalau kebiasaan akhirnya baik juga. Nah, tetapi kalau selera nggak enak, itu nggak mungkin dibeli kan. Nah, padahal yang nggak selera itu kadang-kadang justru yang membuat kita sehat. Yang selera itu yang menurut kita selera belum tentu juga itu baik ya. Ada kalanya tanpa pengetahuan kita makan setiap hari, itu pun juga tidak baik dan pasti tidak baik. Nah, oleh sebab itu saya ulangi terus-menerus bahwa di dalam tubuh kita itu ada organ vital yang begitu penting. Seluruh organ vital kita sebut saja apa? Paru-paru, liver, jantung, otak, persendian, otot, ya liver, ya plasma darah, itu semua isinya air, 70-80% air teman-teman. Nah, kalau sudah air isinya, apa iya sih kita harus memikirkan yang lain? Ya, bukankah air ini menjadi kandungan yang terbesar di dalam tubuh kita sampai 80%? Itu yang harus diperhatikan. Karena tidak mungkin Tuhan menciptakan organ tubuh ini yang harus isinya air lalu kita rubah dengan alkohol misalkan begitu. Tidak mungkin. Atau kita ganti dengan makanan yang menurut kita bisa menyehatkan. Mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi bagaimanapun kalau makanan itu harus masuk ke lambung, dikunyah dulu, yang mulut dikunyah, lalu masuk ke lambung, ke usus kecil, lalu usus besar, lalu disimpan. Nah, proses ini pun juga sebenarnya memberatkan, apalagi kita taruhlah makan makanan yang menurut kita itu sehat, tetapi agak berat untuk organ tubuh ini untuk mencerna, itu pun juga sangat berisiko, harus hati-hati. Nah, oleh sebab itu Tuhan ini baik sekali bahwa dia tahu bahwa manusia ini sebenarnya malas untuk menjaga kesehatan. Oleh sebab itu dicarilah cara atau Tuhan memberikan air itu ke dalam tubuh supaya kita tetap sehat. Nah, tetapi sayangnya manusia juga melihat air ini kan tidak berasa, tidak ada baunya, tidak ada aroma. Lalu air dianggap biasa saja, sehingga akhirnya tidak menjadi prioritas, tidak menjadi pertimbangan yang serius, tidak menjadi bahan untuk perenungan bahwa ini kenapa Tuhan memberikan air dan tubuh kita ini 70-80%. Kalau teman-teman belum tahu sebelumnya, maka sekarang saya memberitahu bahwa 70-80% di dalam tubuh kita isinya air. Ya, baik di luar sel atau maupun di dalam sel. Nah, oleh sebab itu kita harus perhatikan air. Ya, saya tidak mengatakan air hidrogen ini baik lalu air biasa tidak baik. Tidak, air biasa pun baik. Jadi teman-teman juga harus mengonsumsi itu dengan standar yang ada, yaitu 2 liter sampai 4 liter tergantung tubuh atau berat badan. Ya, jadi tidak boleh juga air itu tidak dikonsumsi. Namun karena seiring dengan adanya jualan-jualan makanan yang menggugah selera, kalau kita ke mall, kita lihat kiri kanan, yaitu banyak makanan yang bermunculan,
ya entah dari luar negeri atau dalam negeri, semua pokoknya isinya adalah kalau nggak keju, nggak manis, nggak goreng bener, nggak gurih, lalu nggak apa lagi. Pokoknya semua yang menggugah mulut kita, menggugah selera kita itu pasti ada di mall. Ya, jangankan di mall, bahkan di pinggir-pinggir jalan juga menjajakan banyak hal yang sebenarnya tidak sehat ya. Nah, tetapi mau tidak mau karena selera, makanya akhirnya ya sudahlah ya, dikonsumsi atau dimakan atau dibeli. Nah, oleh sebab itu saya juga berharap bahwa semua yang menjajakan makanannya coba memikirkan kesehatan pembeli. Ya, jangan hanya kita mau bikin apa, makanan apa, tidak penting soal kesehatan, tetapi yang penting adalah orang suka beli, terus dapat cuan, lalu selesai. Orang sakit masa bodoh. Nggak boleh begitu juga ya. Misalnya seperti kalau kita pergi ke kedai-kedai kopi, baik yang paling terkenal maupun sampai yang di pinggir jalan, itu urusannya gula saja. Jadi akhirnya yang membuat kopi itu adalah membuat kopi enak itu adalah gula, bukan kopinya itu sendiri. Sehingga orang tidak bisa merasakan kopi yang enak itu seperti apa, tapi hanya tahu tuh gulanya enak. Ya, gula arennya yang enak. Ini sedikit menyimpang mengenai kopi ya, karena apa? Seringkali kita, sebanyak orang suka kopi. Dan bahkan sebelum bekerja, pagi-pagi hari sebelum memulai kerja itu kopi dulu. Bahkan tengah hari juga kopi. Bahkan malam hari juga yang sudah terbiasa kopi. Bahkan ada saudara saya nggak pernah minum air tetapi digantikan dengan kopi sepanjang hari dan merokok. Ya, tapi kembali lagi saya tidak mengatakan bahwa penyakit itu membuat orang meninggal. Ya, ada yang membuat meninggal, tetapi orang sehat pun bisa meninggal. Saya tidak masuk ke ranah itu karena saya tidak mau menakut-nakuti orang. Sakit itu pasti meninggal. Tidak, soal meninggal itu urusan Tuhan. Ya, tetapi urusan menjaga kesehatan adalah tanggung jawab kita yang sudah diberikan hikmat harusnya untuk bagaimana menjaga kesehatan dan bertanggung jawab menjalankannya. Nah, oleh sebab itu tetapi kalau kita berpenyakit, belum waktunya kita memang harus kembali kepada Tuhan. Akhirnya yang ada apa? Kita menyusahkan orang, kan? Menyusahkan diri sendiri juga menyusahkan orang. Tadinya kita bisa bekerja lebih banyak, ya, melakukan yang lebih bermanfaat, tetapi faktanya tidak bisa karena sakit. Nah, sakit ini datangnya dari mana? Dari diri sendiri. Ya, apalagi kalau saya sudah menjelaskan bahwa air itu yang paling penting. 70%, 80% isinya air, ya dijaga airnya. Ya, yang didahulukan. Bahkan secara terang-terangan ada orang yang mendalami mengenai filosofi mengenai air. Yaitu air juga selain membuat kita tubuh sehat, juga akan membuat pikiran, mental, mind, menjadi tenang, menjadi baik ya sehari-harinya. Yaitu misalnya setelah habis bangun pagi langsung kita minum air, dan selain juga membersihkan lambung kita, usus kita, mendetoks ya racun-racun yang malam hari yang terkumpul setelah hari sebelumnya itu kita asup, itu bisa dibersihkan melalui air. Nah, selain membersihkan organ tubuh di pagi hari sebelum makan, itu juga akan membawa kegembiraan di dalam tubuh ya. Teman-teman boleh coba, dan saya percaya dan saya lakukan ya, sehingga kita minum air selain untuk baik untuk tubuh, juga kita merasa gembira, bahagia ya. Harus ingat, filosofi air itu atau lambang daripada air itu adalah kehidupan. Nah, oleh sebab itu tanpa air berarti bicara kematian. Ya, dibalik saja. Jadi air itu lambang kehidupan. Nah, kalau tidak ada air berarti lambang kematian. Ya, sederhana aja. Nah, oleh sebab itu air itu penting. Di samping air juga bergerak, ya, mengalir. Air di mana saja mengalir. Selalu mengalir.
Ya, di mana ada tempat yang agak turun, pasti dia turun ke bawah. Ya, nah itu artinya dia bergerak, mengalir, dinamis. Nah, oleh sebab itu arti daripada kehidupan, arti daripada air buat kehidupan selain untuk ke tubuh kita, untuk kesehatan kita, itu artinya juga secara filosofi adalah jadi manusia harus seperti air, yaitu bergerak terus, belajar terus, mencari terus. Ya, tidak boleh diam, tidak boleh malas, tidak boleh hanya meminta-minta. Kalau kurang harus bekerja. Ya, kalau cukup memberi. Seperti itu saja. Jadi take and give. Ya, tidak cukup bekerja, kurang uang bekerja. Kelebihan uang memberi. Ya, membantu, menolong orang yang kurang. Nah, ini yang namanya hubungan. Nah, air ini membentuk satu hubungan, yaitu secara filosofi dia membentuk kesehatan dan juga kehidupan. Ya, karena banyak kalau kita perhatikan di bumi kita juga, atau di bumi ini juga isinya lebih banyak air. Ya, nah jadi saya menghendaki kita teman-teman coba fokus kepada air. Ya, nah pikirkan air ini penting bagi kesehatan. Nah teman-teman, jadi seperti saya katakan, setiap live saya akan mengajak teman-teman untuk mendengar ya ocehan saya mengenai air. Nggak apa-apa, terus menerus capek sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama boleh sehat karena air hidrogen. Di samping juga nih teman-teman, di layar saya kan ada nomor yang bisa dihubungi dan juga ada email saya yang bisa dihubungi. Jadi begini, kalau saya memperkenalkan produk botol ajaib ini, yaitu air biasa dirubah menjadi air hidrogen, yaitu melalui elektrolisis. Nanti saya tunjukkan. Elektrolisis itu adalah mengurai. Kita tahu formula dari air itu kan H2O. Nah, tatkala kita mengelektrolisiskan, jadi artinya nih gampangnya tuh melistrikkan antara negatif dan positif. Ya, tapi bukannya negatif positif seperti yang kita kenal itu saja, tetapi ada mekanismenya, ada elemen-elemen yang harus dihitung juga, yang harus diperhatikan supaya membentuk satu molekul yang lebih kecil daripada air biasa dan menimbulkan gas yang namanya H2, dan ini boleh dikatakan air hidrogen. Ya, nah untuk mengetahuinya kita juga harus bisa mengukurnya, membuktikan bahwa yang ada di dalam botol ini setelah diproses melalui yang namanya elektrolisis, apakah benar ada air hidrogennya. Dan ini adalah hidrogen meter yang membuktikan ya bahwa ada airnya atau tidak. Nanti saya akan tunjukkan bahwa air biasa itu tidak punya hidrogen gasnya. Ya, ada hidrogen tapi tidak ada gas. Nah, gas inilah yang membantu kita tatkala kita minum, lalu menyerap ke organ tubuh kita, sel-sel khususnya masuk ke organel sel, yaitu yang paling kecil, yang lebih kecil dari sel biasa. Nah, akhirnya membersihkan sel-sel yang ada, ya, bahkan melawan radikal bebas, karena air hidrogen ini dia punya antioksidan itu jauh lebih tinggi daripada air biasa. Nah, ini yang penting, karena yang membuat kita sakit itu adalah radikal bebas. Ya, apapun, mau sel kanker, terus banyak penyakit yang timbul dalam tubuh kita, itu semua karena radikal bebas. Nah, radikal bebas itu dikarenakan kita memakan makanan yang tidak baik, ya, yang akan memicu radikal bebas. Misalkan merokok, lalu makan makanan yang gulanya tinggi, ya, goreng-gorengan, karbohidrat yang tinggi, yang seperti nasi juga itu kan tinggi. Memang karena karbohidrat kan membentuk gula kan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Belum lagi makan nasi, lalu setelah itu mie, lalu air soda,
Wah, saya nggak kebayang itu perut itu mau jadi apa. Ya, nah tatkala lambung menyerap makanan lalu diproses melalui pencernaannya, dan kalau dia rusak, ya dia rusak ototnya atau syaraf vagusnya itu kendor istilahnya, maka pencernaannya menjadi lemah. Nah, bayangkan proses awal aja di lambung sudah lemah, kurang bagus, lalu diturunkan lagi ke usus halus, itu juga akhirnya penyaringannya kurang baik. Nah, lalu masuk ke usus kecil. Nah, usus kecil juga menerima hal-hal yang tidak baik, lalu masuk lagi ke usus besar, juga menerima turunan dari usus kecil yang tidak baik, lalu dari usus besar disalurkan ke seluruh tubuh. Coba bayangkan, apa yang disalurkan? Pasti hal-hal yang tidak baik, bahkan yang mengandung cikal bakal menjadi kita tidak sehat. Ya, nah ini semua adalah radikal bebas yang harus dilawan. Nah, untuk melawannya yaitu air hidrogen, karena antioksidan. Nah, antioksidan kan kerjanya begini. Kalau kita minum yang punya minum atau makan yang oksidannya tinggi, radikal bebas itu akan mendekati. Nah, tatkala mendekati lalu mati. Oleh sebab itu kita harus banyak-banyak minum atau makan yang kaya dengan antioksidan. Ya, antioksidan bisa didapat dari banyak hal, buah-buahan, ya, sayur-sayuran. Nah, tetapi kan semua ini memerlukan pencernaan, ya, harus dimakan juga karena banyak hal-hal yang tubuh ini memerlukan selain antioksidan, ya, mineral, kalsium, apapun. Nah, oleh sebab itu, tetapi yang saya mau katakan, coba kita mulai care sedikit, ya, atau care banyak juga boleh, atau bahkan care benar-benar terhadap tubuh kita, yaitu air, ya, air. Nah, oleh sebab itu air hidrogen ini sangat bermanfaat, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa produk ini, botol ajaib yang bisa mengubah air biasa menjadi air hidrogen, ini ada harganya. Ya, ada harganya. Ya, teman-teman bisa lihat di keranjang kuning. Nah, tetapi saya bisa memberikan harga lebih baik. Ya, kalau teman-teman bisa menghubungi saya melalui nomor itu atau email. Karena apa? Saya mau ngajak teman-teman begini. Tatkala teman-teman membeli ini dengan harga 4 jutaan sekian, jangan berpikir, wah saya mesti keluarkan uang dong. Ya betul, harus keluarkan uang. Tetapi di sini saya mau mengajak teman-teman juga untuk bersama-sama memikirkan yang selalu saya katakan secara di dalam moto saya itu adalah sehat tubuh dan sehat keuangan. Nah, jadi hidup ini harus sehat kedua-duanya, sehat tubuh dan sehat keuangan. Kita kalau menjaga tubuh saja, kesehatan itu walaupun itu memang harus, tetapi kan lama-lama kita menjaganya dengan uang kan. Kita harus bayar kan, kita mesti beli, taruhlah misalkan beli botol ajaib ini harus dengan uang. Kita harus minum suplemen juga harus dengan uang. Kita harus memilih makanan yang baik-baik juga. Ya kebetulan misalkan di sekeliling kita tidak ada atau di daerah perumahan kita nggak ada, kita harus pergi ke tempat lain. Itu kan juga ongkos, ya kan? Nah, atau kita beli misalnya di online, itu pun juga ada ongkir. Nah, ini semua kan adalah investasi. Nah, segala investasi yang harus dikeluarkan harus ada ujung-ujungnya, itu adalah return of investment, ROI-nya. Ya, bagi orang yang sudah banyak uang, ya ROI-nya adalah dia sehat, dia bisa cari uang lebih banyak. Tetapi bagi orang yang belum ada kesempatan, dia sehat, bagaimana nih peluang supaya dia bisa menjadi investor dalam hal ini botol, tetapi di kemudian hari dia boleh mengembalikan investasinya. Nah, ini saya mau mengajak teman-teman. Nah, oleh sebab itu hubungi saya secara pribadi ya. Ada itu nomornya dan juga email, bisa dicatat ya di atas itu. Nah, kita coba membahas bagaimana membereskan kedua hal ini, sehat tubuh dan sehat keuangan. Ya, karena kita tahu ada penyakit tuh bukan karena makanan, tetapi karena pikiran. Pernah nggak kita
Padahal makannya sehat, ya, memperhatikan walaupun tidak makan makanan yang mahal-mahal amat atau yang bergizi, tapi makanan yang memang mengandung protein yang cukup walaupun murah itu banyak juga, ya, seperti tahu, gitu, tempe, asal jangan digoreng. Nah, kita sudah menjaga kesehatan, tahu-taunya kita kena sakit. Teman-teman pernah mengalami nggak? Saya pun mengalami. Jaga sana, jaga sini kesehatan kita, ternyata kita kok sakit ya? Ya, dimulai dengan nggak enak badan, dimulai dengan mual, nyeri di lambung, di hati, ulu hati. Ya, itu karena apa? Karena pikiran. Nah, pikiran itu karena apa? Banyak faktor. Dikarenakan nggak ada uang, atau merasa dikecewakan oleh orang lain, atau merasa diri kurang berharga karena kok sudah berusaha sedemikian rupa tidak ada hasilnya, stres, ya, ada kebutuhan juga di keluarga yang belum dipenuhi, stres lagi. Nah, kalau sudah begitu, itu namanya kondisi psikosomatis. Ya, psikis itu pikiran, soma itu tubuh. Nah, jadi melalui pikiran yang terganggu bisa menyebabkan tubuh ini tidak baik. Dan sebaliknya juga sama. Tubuh tidak baik, yang tadinya pikiran oke, salah makan, akhirnya pikiran terganggu. Jadi ini psikosomatis, kondisi di mana pikiran dan tubuh ini saling mengganggu. Nah, oleh sebab itu saya mengajak nih, selain kita mempertahankan kesehatan, selain kita mencari jalan keluar, bagaimana cara hidup yang sehat, yang sederhana, tidak ribet, ya, yaitu melalui botol air ajaib ini yang mengubah air biasa menjadi air hidrogen. Nah, di samping kita bisa menemukan cara juga solusi peluang di dalam botol ini atau melalui botol ini, akhirnya kita pun punya peluang pekerjaan atau usaha. Ya, akhirnya apa? Nah, dari usaha ini akhirnya apa yang kita investasikan kembali, bahkan akan lebih untuk bisa menolong keluarga atau orang lain mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Bukankah hidup ini indah kalau sudah begitu? Ya, kita tidak perlu naif bahwa Tuhan memberikan hikmat untuk menjalankan hal-hal yang baik adanya, ya, sesuai dengan kodrat yang dia berikan. Nah, dalam hal ini kodrat adalah air. Ya, saya percaya bahwa ada maksud daripada Tuhan memberikan tubuh kita tuh lebih banyak air. Karena berarti apa artinya? Artinya air ini sangat penting. Ya, nah, jadi teman-teman, kita coba mulai hari ini untuk memikirkan air hidrogen ini, dan kita boleh bertukar pikiran, ya, kita berdiskusi, ya, nanti di nomor saya atau di email kita mencari peluang-peluang yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu coba fokus mengenai air. Oke, saya sedikit akan memperagakan, ya, apa itu air hidrogen. Nah, jadi air yang ada di dalam botol ini sebenarnya air biasa yang saya masukkan melalui air kemasan seperti ini, merek apapun baik, tetapi di antara merek itu ada yang terbaik. Nah, itu teman-teman coba cari, ya, ya, mungkin melalui informasi-informasi yang ada, air yang mana nih yang baik kandungannya. Ya, jangan juga beli kandungan air yang ada di dalam botol sekalipun terkenal lalu kita pikir baik. Ya, belum tentu juga, ya. Tetapi saya mau katakan bagaimanapun air ini mau tidak mau memang harus ada di dalam tubuh kita. Nah, kita boleh beli apa saja lalu kita masukkan, ya. Kita masukkan ke dalamnya lalu kita tutup. Nah, ini saya mau jelaskan. Di sini ada dua mode, ya, atau dua tombol, di mana tombol yang pertama dan tombol yang kedua, ya. Ya, tombol pertama yaitu untuk kita minum. Jadi
air hidrogen ini bisa untuk inhalasi. Nanti saya akan jelaskan. Jadi untuk minum seperti begini. Ini bunyi satu pertama. Nah, ini sudah memproses air biasa menjadi air hidrogen. Teman-teman bisa lihat dia bergelembung. Ya, ada gelembung-gelembungnya. Nah, ini menunjukkan lagi proses air hidrogen. Oke. Nah, ini memerlukan waktu 2 menit. Setelah 2 menit, kita langsung bisa minum. Ya, dan untuk membuktikan bahwa ini air hidrogen, ini harus menggunakan meteran ya. Ini hidrogen meter. Nah, saya mau buktikan kalau tidak ada gas, maka dia punya angka itu adalah posisinya 0. 0. Ya, 0. Kelihatan nggak? Ini 0. Oke? Nah, saya akan mulai masukkan ke dalam botol yang sedang memproses dan dia akan bergerak naik terus. Ya. Saya celupkan di sini. Dia akan bergerak naik. Nah, sekarang saya tunjukkan angkanya. Nah, mulai 1871 ya, dia mulai naik. Dia mulai naik. Ini sekarang sudah 385, 400, 423, 436, 442. Dia terus naik. Ya, nih teman-teman bisa lihat. Ya, ini menunjukkan bahwa air ini punya gas, air hidrogen. Oke? Nah, ini kalau kita celupkan terus dia akan naik. Dan ini sebetulnya sampai 1500 ppb ya. Jadi parts per billion. Itu ukuran air di dalam ilmiahnya. Nah, ini bisa langsung diminum setelah 2 menit. Oke? Dan meteran ini kalau saya celupkan kepada air yang biasa atau yang belum diproses, maka akan kembali angkanya 0. Ya. Nah, jadi ini air hidrogen ini sangat efektif. Dengan bentuk botol seperti ini bisa dibawa-bawa kemana saja dan kapan saja dalam kegiatan apapun itu bisa dikonsumsi anytime. Ya, dalam rapat misalkan ada kan biasanya di rapat ruang meeting itu kan ada botol-botol kecil seperti ini kan. Nah, itu udah disediakan, tinggal ambil setiap saat proses air hidrogen, sehat. Ya, atau teman-teman pergi lagi dalam perjalanan lalu haus, misalkan nggak ada air, tinggal beli ini, masukkan ke botol, proses, dan nah ini sudah 2 menit, ya 2 menit. Nah, kita lihat dia punya angka adalah ya 400-an ya. Karena ini botolnya harus dibersihkan, dia bisa naik terus. Ini kebetulan belum saya cuci. Nah, ini 400, saya hanya mau menunjukkan bahwa ini ada air hidrogennya. Kalau ini dibersihkan, itu akan lebih tinggi. Nah, setelah itu kita bisa minum. Ya, kita bisa minum. Kita tuang, ini kebetulan ada airnya. Sebentar saya tuang. Nah, misalkan kita mau share ya. Misalkan mau share, tapi saya anjurkan lebih baik tidak. Nah, ini saya tuang ke sini. Ya. Kalau saya tuang ke sini, dia tetap ada hidrogennya, ada gasnya. Ya, tuh mulai naik juga. Tuh 169, 180. Nah, dia akan naik. Ya, terus. Ya, saya hanya mau membuktikan bahwa ini ada air hidrogennya. Nah, ini kita tinggal minum. Tinggal minum gini. Seperti ini. Ya kan? Sederhana. Nah, andai kata misalnya teman-teman merasa ini ada 25 sentian, 30 diameter 5 kurang lebih, dan tasnya ini penuh, mau ditaruh di tas penuh, mau di tank-tank ini merasa udah terlalu banyak yang dibawa-bawa gitu kan. Nah, teman-teman bisa
menggunakan ini. Ini adalah copotan di bawahnya, ini base, namanya ini base, mesinnya ini. Ya, dan ini konektornya. Nah, konektor ini nih udah jadi satu dengan paket yang ada di belakang, nanti saya tunjukkan packagingnya. Nah, ini seperti ini lalu dipasang seperti ini. Ya, bentar. Nah, seperti ini di lock kencang. Nah, lalu kita bisa menggunakan air apa saja. Ya, seperti ini pun juga bisa, mau yang mana saja tergantung. Nah, ini tinggal kita pasangkan. Nah, cara pasangnya bagaimana? Ini buka tentunya. Nah, ini kita tinggal balik. Kita balik, kita lock ya. Kita pasangkan, kita lock yang kencang. Kita lock yang kencang, lalu kita balik. Seperti ini, lalu kita pencet. Ya, nah ini akan melihat gelembung-gelembung. Sama. Kualitas yang ada di dalam air ini sama air yang sudah dimasukkan ke dalam botol ini exactly the same. Karena yang mempengaruhi itu adalah base-nya, mesinnya, ya. Nah, teman-teman lihat gelembung-gelembungnya. Oke, nah gelembung ini yang kita sebut elektrolisis untuk memecah molekul air ya, H2O itu yang kita tahu formulanya menjadi molekul lebih kecil lagi dan menghasilkan gas di atas H2-nya. Nah, ini yang membuat air ini menjadi air yang sangat baik untuk kesehatan kita. Ya, karena sudah dipercaya bahwa manfaat dari air hidrogen itu adalah memiliki antioksidan yang tinggi. Ya, menurut penelitian, antioksidan yang ada di dalam air hidrogen ini itu sama dengan 1000 buah pisang sama 1000-an buah apel. Ya, termasuk 70-an wortel. Nah, jadi bayangkan dengan minum air hidrogen kita sudah mengonsumsi ribuan apel sama ribuan pisang, ya. Nah, jadi sangat bermanfaat. Nah, selain antioksidan dia juga antiinflamasi, ya, peradangan misalkan terlalu banyak makan goreng-gorengan, infeksi, peradangan, dan ini bisa dibantu pencegahannya maupun penyembuhannya, ya. Tetapi sekali lagi air ini tidak bisa seperti obat, kalau udah ada penyakit langsung diminum lalu sembuh, tidak. Dia sifatnya membersihkan, jadi membuat organ-organ tubuh ini lebih ringan untuk bekerjanya, ya, yang tadinya berat karena ada gangguan. Nah, kalau kita masukkan air hidrogen maka dia minimal akan lebih ringan bekerjanya, dan lama-lama organ tubuh ini kan saling berkaitan. Nah, kalau satu sudah baik, ya saya yakin yang lain juga akan ikut-ikutan menjadi lebih baik. Tetapi kalau satu dibiarkan saja dan rusak, maka semuanya itu akan ikut rusak. Yang namanya nanti kita sebut komplikasi. Ya, dan komplikasi ini juga bukan karena didiamkan saja. Seringkali kita minum obat pun bukannya sembuh atau mau sembuh di satu organ, malah merembet ke yang lain karena obatnya itu nggak cocok pada organ yang lain, sehingga sini belum sembuh, di sana organ yang lain jadi sakit. Nah, akhirnya ada 2 organ. Nah, terus begitu saja akhirnya komplikasi. Nah, sudah komplikasi kan berat. Yang mana yang harus didahulukan? Padahal semua organ penting, tidak bisa bilang ini dulu atau itu dulu. Ya, oleh sebab itu dengan air kita bisa menjaga semuanya, karena air itu kan diperlukan untuk seluruh organ. Jadi dengan air kita bisa membereskan. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih sehat, belum ada potensi sakit, cepat-cepat minum air hidrogen, dikonsumsi setiap hari. Jangan pikirin jangan dianggap bahwa air ini tidak berbau, tidak ada warna, lalu sama saja semuanya. Beda ya. Nah, kalau kita bicara 40-50 tahun yang lalu, di mana makanan itu masih baik, ya, tidak dipengaruhi dengan gaya hidup yang berisiko, dan juga polusi-polusi atau
atau udara-udara masih bagus, limbah-limbah juga tidak banyak, bahkan bisa dikategorikan, bisa dipisahkan ya, misalkan daerah sini banyak limbah, kita bisa pindah. Nah sekarang kalau mau jujur kata, semua tempat boleh dikata sudah banyak limbahnya, apalagi pabrik di sana sini, ya perumahan dengan adanya listrik yang memasuki rumah-rumah, pemasangan listrikan atau apa saja, itu semua bisa membuat jadi udara ini jadi tidak baik. Nah, kalau sudah begitu air biasa tidak mampu. Kalau dulu ya saya percaya, ya karena airnya tidak tercemar dan tubuh kita pun juga tidak tercemar dengan di luar daripada kemampuan kita, misalkan udara dan segala macam itu kan masih baik. Tetapi sekarang tidak bisa, ya tidak bisa dicegah karena kita tidak mampu mencegah itu datang. Nah oleh sebab itu yang harus kita perhatikan yaitu mencegah penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah untuk mencegah penyakit dalam tubuh, mau tidak mau kita harus konsumsi air lebih banyak, ya sesuai dengan standar tentunya, bukan melebihi kadarnya atau melebihi ukurannya. Ya 2-4 liter itu memang harus. Bahkan mau jujur kata banyak orang hanya minum mungkin satu botol ini atau satu botol ini satu hari dianggap sudah minum. Ya, atau minumnya gelas kecil-kecil begini. Ya sering mungkin minum gelas kecil-kecil gini. Tetapi kalau dihitung tidak ada 2 liter atau 4 liter. Nah ini problemnya. Nah ini kan sudah selesai nih. Nah tinggal kita balik. Ya seperti ini. Lalu kita unlock. Ini sudah bisa ditaruh di tas. Nah kita minum lagi seperti ini. Setiap saat, di mana saja, air hidrogen akan membantu kesehatan teman-teman. Ya. Nah, terus tadi kan saya bilang bahwa ini bisa diminum, ini juga bisa untuk inhalasi. Nah, bagaimana untuk menginhalasi? Nah, ini saya penuhkan dulu ya. Saya penuhkan biar kelihatan. Ini saya penuhkan. Oke. Nah, untuk inhalasi, kenapa harus inhalasi? Begini, kan nggak semua orang tuh kalau disuruh minum itu telaten ya. Kadang-kadang bisa sesuka-sukanya gitu kan. Karena belum merasa ada sakit, jadi ya sesuka-sukanya. Nah, di samping hal yang kedua adalah kadang organ vital ini terganggu dan sangat mendesak harus dibereskan segera. Nah, kalau melalui minum itu kan harus melalui mulut masuk lagi ke kerongkongan, lambung dicerna, ya kan? Nah, baru ke usus lalu dicerna. Jadi air pun perlu dicerna. Jadi jangan anggap bahwa air ini tidak perlu dicerna, harus dicerna juga. Jadi dia tidak loss begitu kita minum langsung keluar. Enggak, itu tetap masuk ke lambung, ke usus ya, lalu tetap dicerna. Ya, tentu cernanya lebih tepat daripada makanan. Ya, tetapi ini menjadi satu. Nah, oleh sebab itu perlu minum air yang baik. Nah, kalau melalui air, minimal dicernanya cepat, sehingga masuk ke dalam sel-sel itu lebih cepat. Dan ini akan menjadi proses yang lebih cepat. Ya, nah makanya inhalasi itu berguna juga. Oke, berguna juga. Nah, saya mau ingatkan bahwa inhalasi ini beda dengan inhalasi yang ada di rumah sakit ya. Kalau teman-teman melihat inhalasi yang pakai uap itu kan untuk pernafasan ya, supaya baik saluran pernafasannya, khusus orang asma juga bisa. Nah, tetapi ini bukan penguapan, tapi ini melalui gas yang terproses di dalamnya melalui proses yang tadi saya sebut elektrolisis ini, maka gas ini yang kita hirup. Ya, dan tidak perlu khawatir teman-teman, karena gas ini adalah ringan.
Ya, dan juga hidrogen ini juga sudah ada di dalam tubuh kita yang bentuknya air biasa. Karena ini H2O ini kan sudah ada hidrogen. Jadi kalau kita hirup H2 gasnya itu bagi tubuh tuh tidak menolak karena sudah biasa, dia sudah mengenal H2 itu, hidrogen itu, ya. Jadi tidak ada risiko. Nah, caranya adalah, dan jadi saya mau katakan, jadi beda ya. Ini bukan penguapan. Karena apa? Saya pernah membaca satu artikel di mana saat itu ada sekelompok ibu-ibu ya lagi berkelompok lah, lagi duduk-duduk gitu, semua pakai inhalasi air hidrogen ini. Lalu ada yang komentari, bahkan seorang dokter yang mengatakan itu tidak ada fungsinya karena inhalasi itu harus di rumah sakit. Dan dia sebutkan lagi, menambahkan bahwa inhalasi itu yang ini hanya memanaskan air sehingga terjadi uap, dan uap itu yang kita hirup yang sebenarnya nggak ada artinya. Jadi artinya dia mau katakan seperti kita masak air di kompor atau di teko, di ini ya, di jar ya, lalu kan ada uapnya, lalu kita hirup itu uapnya, dan ini bukan seperti itu ya. Nah, salah kaprah. Nah, jadi oleh sebab itu kalau ada berita-berita mengenai air hidrogen ya kita bisa diskusi, saya juga mau memperdalam yang dimaksud dengan air hidrogen, khususnya inhalasi ya, karena botol ajaib ini yang ada di hadapan saya ini satu-satunya botol yang bisa melakukan inhalasi ya. Bahkan pada saat COVID banyak orang yang menggunakan ini untuk mencegah atau membuat sehat, khususnya dalam pernafasan ya, sehingga tidak terpapar dengan virus-virus COVID. Sebenarnya kan penyakit itu datang karena kita tidak sehat ya. Kalau kita sehat, apapun datang tidak masalah. Saya pernah mengalami, sekalipun saya berdekatan dengan orang yang sakit COVID, bukan karena saya mau berdekatan atau sengaja, tapi memang saya tidak bisa menghindar dan harus ada di sana. Semua kena COVID, beberapa orang saya tidak kena COVID. Artinya apa? Yang penting jaga kesehatan. Nah, oleh sebab itu menjaga lebih baik daripada menyembuhkan ya. Mungkin teman-teman setuju. Oke, saya akan peragakan. Jadi untuk inhalasi kita butuh konektor seperti ini ya, seperti ini. Ini juga sudah disediakan di dalam satu pack. Nah, ini kita tinggal buka tutupnya ini, lalu kita pasangkan ke sini. Nah, lalu ini ada selang ya, selang ini juga ada. Nah, kita tinggal pasangkan ke sini, sangat sederhana. Nah, lalu kita kaitkan yang ada buat hidung ya, buat kita inhalasi. Sebentar, saya bereskan dulu ini. Oke. Nah, ini kan ada buat hidung ya, seperti ini ya. Ya, dua ini. Nah, kita tinggal taruh di hidung. Lalu kita kaitkan ke kuping. Seperti ini. Sangat sederhana, lalu kita pencet yang kedua. Ini kan pertama. Satu, kedua. Nah, dua ini memproses inhalasi. Sebenarnya sama, proses di dalamnya sama, cuman ini lebih lama, yaitu 10 menit. Jadi kalau inhalasi harus 3 kali 10 menit. Ya, sama dengan setengah jam. Lalu kita tarik nafas. Ya, tarik sambil kerja, usahakan tarik supaya masuknya lebih maksimal. Kalau kita nggak tarik, kita hanya buang-buang gitu, dia berbenturan nanti. Nah, tarik ya, fokus juga. Karena kan mau sehat tuh harus fokus. Nggak bisa sehat itu asal lewat saja, nggak bisa. Jadi harus fokus. Jadi kita tarik ya. Nah, ini bisa kita lakukan waktu kita bekerja. Sekalipun rapat, sekalipun ketemu orang, sekalipun di mobil juga bisa. Ya, dan juga bisa saat kita lagi menonton film. Dan ini tidak mengganggu. Hanya setiap 10 menit harus dipencet lagi. Itu saja. Jadi setiap 10 menit dia sedikit terganggu untuk pencet-pencet. Tapi demi kesehatan, mau tidak mau, kita tidak anggap itu menjadi gangguan. Kan begitu. Nah, kita hirup. Terus gitu.
Ya, harus dilakukan. Nah, ini boleh dilakukan sepanjang hari, boleh-boleh saja, nggak masalah. Ya, cuman baterainya akan cepat lemah, bahkan cepat habis, dan itu harus di-charge. Ya, charge-nya gampang. Ini seperti charge HP aja. Ya, seperti ini, colok ke listrik, udah selesai. Oke, nah itu saja. Jadi kalau sering pakai, ya baterainya cepat habis, bukan lemah ya, cepat habis. Tapi kalau charge-nya tidak melampaui ya seperti handphone, kalau terlalu lama udah penuh lalu dibiarkan, lama-lama rusak juga itu baterai. Ya, tetapi nggak usah khawatir, ini bisa diperbaiki dan ada garansinya 18 bulan sejak pembelian. Oke, nah ini kita lakukan terus saja, ya. Dan ini juga akan membuat orang tertarik, ini apa sih? Nah, sehingga orang bertanya kepada teman-teman. Nah, teman-teman menjawab. Nah, begitu menjawab ada peluang bisnis selain peluang kesehatan. Nah, bukankah indah? Jadi kalau segala sesuatu produk yang punya sehat, sehat dalam satu hal, dalam hal ini sehat tubuh, tapi juga bisa menyehatkan keuangan. Nah, ini penting, ya. Nah, penting. Nah, jadi teman-teman coba pikirkan, ya, bergegas untuk memiliki satu botol ini. Nah, sebenarnya ini kan private ya, private. Apalagi untuk minum ini kan seperti, ya saya anggap ini private. Nah, jadi kalau di keluarga ada beberapa anggota keluarga, ya lebih baik seorang satu. Ya, tetapi minimal harus miliki satu dulu untuk dicoba, ya, untuk di-share dulu, enggak masalah. Oke, nah ini kita tunggu 10 menit. Nah, begini, kan seringkali kita dengar juga, mungkin teman-teman pernah dengar ya, bahwa, oh saya tahu air hidrogen, oke, bagus. Nah, tapi dalam bentuk mesin yang ditaruh di rumah gitu kan, nah itu hidrogen juga. Nah, persoalannya adalah, tatkala teman-teman ambil air hidrogen itu dimasukkan ke dalam botol ini, taruhlah botol apapun ya, plastik atau tumbler apapun. Nah, lalu dibawa pergi kan, dibawa ke kantor kah, dibawa perjalanan, itu lama-lama air hidrogen yang bentuknya gas ini itu akan hilang. Sekalipun teman-teman tutup mau rapat apapun, ya paling kalau lebih rapat ya lebih lama hilangnya, tapi mau seberapa rapat pun dia akan hilang, ya. Apalagi teman-teman beli air kemasan yang ada labelnya air hidrogen gitu kan. Nah, kita tidak tahu kapan itu diisi di dalam botol dan sudah berapa lama ditaruh di tempat itu dan kena matahari atau tidak, apakah masih bagus atau tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Air hidrogennya atau gasnya itu hilang. Nah, lalu teman-teman minum, tapi kok kayaknya nggak ada khasiatnya. Lalu akhirnya mengambil kesimpulan, oh air hidrogen nggak ada gunanya gitu kan. Nah, itu salah juga. Karena apa? Yang teman-teman minum yang udah masuk ke dalam botol, awalnya si hidrogen, tapi setelah itu jadi air biasa. Nah, teman-teman kecelek karena labelnya hidrogen, dianggap itu hidrogen, lalu diminum. Ternyata tidak ada khasiatnya, lalu langsung mengambil kesimpulan air hidrogen itu tidak ada manfaat. Enggak begitu, ya. Nah, oleh sebab itu penemuan melalui botol inilah untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Ya, teman-teman juga saya yakin sepakat ya, percaya bahwa gas itu bisa hilang, kecuali gas LPG. Itu kan tutupnya beda ya, pressure-nya. Jadi dia regulatornya ya atau tutupnya itu sangat beda, ada mekanismenya. Sehingga gas bagaimanapun tidak keluar dan juga tabungnya kan dari besi. Nah, kalau ini dari plastik, saya yakin ini bisa keluar dari sini. Apalagi kena matahari, hanya tutup saja disegel, ya pasti sebentaran juga hilang. Oke, ya itulah penjelasan saya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau tahu lebih jelas atau mau diskusi atau mau sama-sama belajar, nggak apa-apa, itu ada nomor saya, bisa dihubungi sama email address. Ya, saya akan mengajak teman-teman bagaimana menjaga tubuh yang sehat, di samping juga bagaimana sehat keuangan. Ya, jadi kita
atau saya akan live terus-menerus seperti ini ya, mudah-mudahan teman-teman akan mengikutinya terus-menerus ya, dan kita sama-sama belajar ya. Atau juga teman-teman yang merasa ingin bergabung, itu ada email saya juga, bisa dihubungi karena saya butuh teman-teman juga atau orang-orang yang mau mengembangkan bisnis ini, mau sehat keuangan juga ya. Mari kita sama-sama untuk sama-sama bekerja sama. Oke, nah ini kita tunggu 10 menit. Nah, nanti diulang lagi seperti itu. Ya, jadi sekali lagi manfaat air hidrogen itu besar. Selain dia antioksidannya tinggi, juga ada anti-inflamasi, ya, juga anti kanker. Nah, saya mau bilang mengenai kanker. Kanker itu kan sel normal bermutasi menjadi sel abnormal. Ya. Nah, kenapa sel kanker atau sel normal bermutasi menjadi sel abnormal? Itu salah satunya adalah radikal bebas. Makanan yang tidak baik. Ya, goreng-gorengan, yang pokoknya yang bisa memicu sel normal ini bermutasi menjadi sel abnormal. Nah, sel abnormal ini tidak bisa mati, teman-teman. Ya, nah sel abnormal itu berganti kan, berapa lama, 2 minggu sekali kalau nggak salah, itu dia berubah atau mengganti yang baru, terus seperti itu. Nah, sel abnormal itu tidak mati. Nah, dia akan menyerang terus. Dia akan menyerang terus sel normal. Nah, kalau ini kita tidak antisipasikan atau kita tidak mencegah, ya repot gitu kan. Nah, radikal bebas lawannya adalah antioksidan. Itu yang utama. Nah, jadi kita harus mengonsumsi baik itu makanan atau minuman yang antioksidannya tinggi. Nah, kalau teman-teman bisa ada makanan yang memang antioksidannya tinggi, yang sudah dikonsumsi sekian lama, ya itu bagus. Ya, tetapi kalau belum merasa, saya mau coba air hidrogen, bisa nggak menggantikan sehingga saya tidak perlu susah-susah. Kalau habis mesti beli di sini lah, beli di sana lah. Nah, kenapa nggak melalui air yang anytime, di setiap saat, di satu langkah saja kita bisa menemukan air. Nah, untuk mencegah sel-sel kanker ini hidup ya, atau muncul di dalam tubuh kita. Nah, air ini bisa melawan ya. Nah, misalkan ginjal juga, kita tahu ginjal itu kan filter. Dia kerjanya tuh paling capek. Semua yang kita makan itu akhirnya jatuh ke dia harus filter. Nah, coba kalau kita banyak radikal bebasnya atau racun masuk ke dalam ginjal. Nah, dia kena racun juga. Nah, lama-lama ginjalnya rusak. Kalau filternya rusak, siapa yang mau filter lagi? Nah, oleh sebab itu ginjal salah satunya kurang minum. Ya, nah, oleh sebab itu harus minum banyak. Supaya apa? Supaya racun yang ada di ginjal itu bisa terbuang melalui air seni. Termasuk juga asam urat. Asam urat karena purinnya, fungsinya ini tidak baik, akhirnya ya ada di situ. Ya, jadi melalui air saja. Paksa air untuk supaya bisa membuat air seni ini keluarnya lebih cepat. Ya, nah kalau untuk masalah ginjal, nah ini ini udah selesai nih teman-teman. Ya, jadi harus dipencet lagi, sekali lagi. Nah ini, 10 menit lagi, jadi 3 kali 10. Ya, nah soal ginjal maka harus minum banyak. Itu supaya mencegah penumpukan racun-racun yang ada di dalam ginjal. Nah, tatkala kalau di ginjal itu banyak racunnya, nggak terkeluarkan atau dialiri melalui air seni, maka ya lama-lama ginjalnya rusak. Dan ingat, saya suka mendengar ya, kita kan ada 2 fungsi ginjal, ada 2 ginjal maksudnya. Nah, ada orang suka bilang, oh 1 juga nggak masalah. Betul, nggak ada masalah, tetapi karena 1, maka kita juga harus menjaga kesehatan kita, atau caranya bagaimana supaya jangan seakan-akan 1 ginjal ini berfungsi seperti dua ginjal. Beda.
dua fungsi lebih kuat, satu ginjal nggak kuat gitu kan. Jadi jangan ambil pemikiran sendiri bahwa dua oke, satu juga oke. Tidak, satu harus ada yang kita cegah ya supaya tidak berat kerjanya. Karena Tuhan memberikan atau menciptakan dua ginjal, jangan anggap satu juga cukup atau baik adanya. Tidak. Semua yang Dia ciptakan di dalam tubuh kita itu ada maksudnya, ada fungsinya. Ya, tidak bisa kita katakan ya, kita tidak bisa mengatakan, oh it's okay, nggak ada masalah, nggak juga ya. Oke. Iya, sebentar lagi saya sudah set sampai 18.30, berarti tinggal 7 menit ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tanyakan atau apa, bisa silakan ya. Atau kalau nggak sempat tanya atau bingung mau tanya apa ini, bisa tanyakan melalui nomor yang saya berikan di layar sama atau di email ya. Kita belajar, nggak apa-apa, saya juga belajar. Awal mula juga saya pikir ini air apa? Air kan sama saja, tetapi saya pelajari yang membuat saya, yang men-trigger saya akhirnya memfokuskan air ini yang lebih utama, karena saya menemukan ternyata di dalam tubuh tuh 70-80% air, dan itu bukan main-main. Jadi semua organ tubuh yang vital itu semuanya isinya air. Nah, dari situ saya berpikir, wah ini kalau gitu solusinya untuk sehat harus air, itu yang tepat ya. Bukan juga kita mengabaikan makanan yang sehat, tidak. Saya tidak mengatakan seperti itu, tetapi juga jangan dianggap air itu tidak penting atau dianggap biasa saja kan, nggak perlu dihiraukan gitu, nggak juga. Ya teman-teman, oke. Jadi tolong follow aja terus video ini ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih mesti belajar banyak, apalagi mengenai kesehatan ini kan urusan dokter ya. Tetapi kita juga mau belajar apa yang kata dokter ya, dan manfaat daripada air seperti apa. Nah, itu kita juga harus sampaikan kepada teman-teman ya. Nah, kita belajar dari sumber yang benar, karena saya juga di backup sama dokter-dokter, dan kalau saya tidak mengerti juga saya pertanyakan itu. Oke. Nah, teman-teman, jadi sudah jelas ya. Nah, sekali lagi saya mau katakan, kalau teman-teman merasa ini botol sangat penting buat teman-teman, jangan ragu-ragu untuk pikir, wah uangnya saya dari mana gitu kan. Coba hubungi saya, nanti saya kasih solusi. Dan di samping juga setelah membeli, ini bagaimana untuk supaya kembali. Nah, saya harus katakan, coba mindsetnya harus dirubah. Ini dipakai bukan untuk habis selesai, tetapi ini investasi. Selain investasi untuk kesehatan, juga investasi untuk keuangan. Ya, nah kita bisa berdiskusi, kita bisa memikirkan yang paling penting, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Where there is a will, there is a way. Itu kan sudah jelas kan? Di mana ada keinginan, ada jalan. Ya, malu bertanya, sesat di jalan. Kan begitu. Nah, jadi sekali lagi, ini sudah mendekati 4 menit lagi, sudah mau selesai. Ya, jadi teman-teman, nah ini inhalasi terus nih. Sambil saya ngomong, saya hirup, saya sehat. Ya, sambil kita bicara, saya sehat. Oke? Ada pertanyaan? Ya, atau di komen nanti juga boleh. Ya, saya juga akan post apa yang saya live ini ke video nanti bentuknya. Ya, jadi teman-teman bisa mengikutinya untuk di replay. Oke? Di replay. Oke ya teman-teman.
Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dan saya berharap kita semua sehat di dalam kesehatan kita selalu terjaga dengan baik, sehat tubuh dan juga sehat keuangan. Ya, kita akan bertemu kembali di lain waktu, mungkin nanti malam atau besok. Saya akan live terus-menerus dan harapan saya adalah kita semua sehat. Oke? Salam sehat. Terima kasih. Bye.